Iya. Alhamdulillah sekarang tepat waktu. Alhamdulillah ya Mbak. Sebelumnya perkenalkan, nama itu Lilin Fuada, konselor di rumah ini. Mbak bisa menyebut saya, memanggil saya dengan sebutan ibu ataupun mbak ataupun kakak, terserah Mbak aja, yang penting Mbak nyaman. Kalau Mbak dengan siapa? Saya Esa, saya dari Mana Kerja. Mbak biasanya dipanggil apa ya? Boleh Esa saja. Esa. Gimana kalau saya memanggil Mbak itu dengan sebutan kakak, biar lebih dekat gitu, Mbak, lebih akrab. Nah, Elsa ini sebelumnya tahu nggak konseling ini dari siapa? Saya konseling ini dari awalnya itu dari nyari-nyari di sosmed. Terus ada teman saya yang kenal sama ibu, terus saya tanya-tanya lah. Nah, saya itu diarahkan sama ibu. Makanya dari itu saya mau ibu. Ya, tapi sebelumnya Mbak itu tahu apa itu konseling? Kurang tahu sih. Belum tahu. Sebelumnya pernah nggak konseling itu? Belum. Jadi sedikit saya jelaskan ya Mbak, ya Kak, bahwa konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseling. Nah, di sini saya sebagai konselor dan Mbak sebagai konselingnya. Di dalam konseling juga terdapat beberapa asas, di antaranya ada asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Jadi Mbak nggak perlu khawatir bahwa kalau Mbak bercerita, saya tidak akan menyebar kemana-mana cerita itu, hanya Mbak, aku dan Allah yang tahu. Di dalam konseling juga Mbak itu harus terbuka biar konselingnya prosesnya berjalan dengan semestinya. Nah, di dalam konseling ini juga saya akan membatasi waktu sekitar 30 sampai 40 menit. Apakah Mbak merasakan cukup? Nah, kalau enggak merasa cukup atau merasa puas dengan konseling 30 sampai 40 menit, kita bisa mengadakan konseling sesi selanjutnya. Mbak bisa menghubungi saya lagi gitu. Juga saya ini sebagai fasilitator, jadi keputusan itu semuanya ada di Mbak. Nah, Mbak silahkan duduk dengan nyaman dulu. Kak Elsa ini ada permasalahan apa? Jadi gini ya Bu, saya juga suka kebingungan sendiri ya. Saya itu suka keteteran waktu. Gimana tuh Mbak? Soalnya kan saya itu mondok sambil kuliah. Oh, mondok di mana Mbak? Saya mondok di Pondok Pesantren Nagreg Sariwangi. Oh, Sariwangi ya. Kalau kuliah? Kalau kuliah saya di Universitas Kiai Haji Cikasung. Itu semester berapa ya Kak? Saya itu sekarang semester 5. Wah, mulai banget padat ya semester 5 itu. Nah, sulit mengatur waktu gimana nih? Jadi gini, soalnya di pondok itu padat banget waktunya. Kadang saya itu suka keteteran waktu sama tugas-tugas yang dikerjain gitu kan dari kuliahan. Soalnya kan padat itu ya di pondok itu kegiatannya. Memangnya jadwal di pondok itu gimana Pak? Jam-jamnya gitu, kegiatan-kegiatannya. Gini ya Bu, kalau dari mulai subuh kali ya, mulai subuh itu bangun itu jam 4. Jam 4 itu biasa basic gitu ya. Terus melaksanakan sholat berjamaah bareng-bareng. Nah, saya itu ngaji itu dari jam 5:30, dari jam 5:30 nyampe jam 8. Sedangkan saya itu masuk kuliah itu jam 9. Nah, kan jarak dari pondok ke kampus itu lumayan jauh ya, ketempuh setengah jam lah gitu. Jadi saya itu suka keteteran waktu, jadi buru-buru gimana gitu ya, jadi bingung gitu antara ngaji sama kuliah itu, antara ngaji sama kuliah itu suka waktunya gimana ya Bu, susah dijelasinnya gitu. Nah, kan saya kuliah itu dari mulai jam 9 sampai jam 4 sore. Nah, jam 4 sore itu baru keluar kampus, belum nyampe pondok paling jam 5, jam setengah 6 gitu ya. Nah, jam 5, jam setengah 6 itu di pondok itu kan suka berjamaah ya, berjamaah maghrib. Terus setelah maghrib itu ngaji lagi. Ngajinya itu maghrib itu kalau ngaji maghrib itu ngaji balagan tafsir ya, biasanya itu nyampe bisa paling jam 8-an. Terus setelah diselam dulu sholat berjamaah jam 8 itu lanjut lagi ngaji dari jam setengah 9-an, berarti ya diselam berjamaah dari jam setengah 9-an saya lanjut lagi
seminggu atau gimana tuh? Enggak sih, enggak full seminggu. Jadi ada gini ya, saya masuk itu hari Selasa, hari Rabunya lagi nggak masuk, libur, selang itu. Terus masuk lagi Kamis sama Jumat. Oh jadi Cuma cuma 3 hari ya, ya? ya 3 hari. Itu kan ada tuh 4 hari. 4 hari itu Nah, yang 4 hari itu, kadang kan memang hari libur di pondok itu Kamis sama Jumat ya. ya. Kamis sama Jumat itu kan saya pakai kuliah, jadi hari-hari yang lain itu hari Rabu, hari apa, Sabtu, Minggu, Senin itu saya mengaji. Memang itu ada istirahatnya gitu. Tapi waktu istirahat selang dari waktu ngaji sama ngaji lagi, saya suka pakai tidur hari-hari gitu. Nah sekarang Aiza tulis dulu nih. Di sini tulis dulu. Ini tulis apa ya? Tulis permasalahan yang dihadapi oleh Aiza di komunikasi. Sudah? Bentar ya, saya baca dulu. Nah, yang satu itu kurang bisa memanage waktu. Kurang bisa memanage waktu di sini bagaimana tuh, Mbak? Jadi gini ya, kan saya kebiasaannya itu di pondok itu sebenarnya pasti ngaji ya. Jadi saya kadang merasa jenuh gitu, ngaji terus gitu ya. Paling gitu. Kalau kegiatan yang di kuliah, Nah, kalau yang di kuliah itu paling gini, kan kadang ada dosen itu yang mundur waktu, yang mundur jadwal, yang tadinya harus jam 9 jadi bisa jam 3, jadi bisa jam 4 gitu kan. Padahal kan waktunya itu sudah waktunya istirahat gitu kan, kalau jam 4 di sana gitu. jadi dosen itu malah mengisi waktu ya. Nah, lanjut ya, yang kedua, malas-malasan. Malas-malasan di sini maksudnya gimana tuh? Jadi gini ya, kan saya itu di pondok tuh punya kegiatan jadi nyuci sendiri, kalau beres-beres kan kadang emang ada orang lainnya kan, sekamu itu sekamarnya itu bukan seorang saja, jadi banyak orang. Karena kan orang lain itu sekolah gitu ya, jadi saya sendirian gitu, tapi saya suka malas gitu ngerjainnya gitu kan, satu-satu juga malas gitu. Terus kadang kan kalau di kamu itu bukan satu aja pintu gitu ya, jadi di depan ini ada gitu lagi, di depan ini ya gitu, banyak kamarnya. Jadi saya itu lebih ke malas berinteraksi dengan orang-orang gitu, jadi mending sendirian aja, santai-santai saja gitu. Nah, kalau gitu Mbak, jadi Mbak itu keteteran dalam mengatur waktu. Kalau dari malas-malasan, tugas itu tidak dikerjakan, Mbak tidak berinteraksi, tapi Mbak malas-malasan dan malah beristirahat saja di komunitas gitu. Padahal kan waktu Mbak malas-malasan kan itu bisa dipakai untuk nugas tuh, Mbak. Ya karena itu kan saya malas-malas gitu, jadi enak-enakan saja, enaknya udah scroll TikTok gitu ya. Nah, yang ketiga, Mbak menulis acuh. Acuh di sini gimana tuh, Kak? Jadi ini ya Bu, acuh itu kan di komunitas itu banyak orang ya, banyak tetangganya, jadi kadang risih gitu kan. Jadi kadang risih, nggak mau berinteraksi sama orang lain gitu. Tapi kalau ada tetangga yang meminta bantuan, gimana tuh? Kalau yang minta bantuan saya bantu, cuma saya itu gimana ya, nggak mau interaksi itu, tidak mau tahu urusan orang lain gitu. Oh, jadi Mbak, jadi KSC itu acuhnya dalam hal positif ya, Kak? Jadi KSC acuhnya tidak mau tahu aja urusan orang lain, tidak kepo dengan urusan lain. Nah, itu termasuk acuh dalam hal positif. Jadi ini saya coret ya, masuk ke Kadang suka malah mendownload film gitu, film horor, nonton bareng di situnya gitu. Jadi tugasnya terbengkalai gitu ya. Jadi tugas kelompok itu nggak efektif ya, Mbak, kalau menurut aku. Malah kalau ngerjain tugas itu tugasnya malah terbengkalai, malah gibah, malah nonton horor. Jadi sebaiknya Mbak kalau ke rumah ngerjain tugasnya itu individu sendiri, biar Mbak fokus dalam mengerjain tugasnya. Mbak bisa menyiapkan cemilan ataupun musik-musik yang bikin asik, bikin tambah mood dan membuat KSA itu semangat. Mana yang membuat KSA
nulis mager di sini itu gimana tuh kak? Jadi ini ya Bu, jadi pas selesai itu kan ada waktu-waktu yang kuliah ya. Seharusnya saya itu mengerjakan pasal pencucian cing atau juga bisa mengerjakan tugas gitu kan. Tapi di situ saya itu suka mager gitu, mager untuk mengerjakan tugas-tugas. Jadi kalau misalkan pagi-pagi nih ya, pagi-pagi misalkan sudah buka HP, kalau sudah buka HP kan buka IG, buka TikTok gitu kan suka enak, jadi bisa berjam-jam gitu ya. Jadi menghabiskan waktu, jadi malas untuk mengerjakan tugas-tugas itu. Jadi pokoknya itu buat KS itu sulit untuk mengatur waktu ya kak. Nah kalau gitu kita bikin program untuk meningkatkan semangat yang ada dalam diri Mbak Kak Ersa dan untuk menghilangkan rasa malas-malasan itu. Apakah ada nih hal-hal yang membuat Kak Ersa semangat dalam mengerjakan suatu kegiatan? Ada sih, kan saya itu kebiasaannya suka nyanyi, dengerin musik, kalau suka bareng-bareng berkelompok itu, bareng-bareng teman-teman gitu kalau kerjain tugas itu. Oh jadi saya terus dulu ya, Kak Ersa ini semangat kalau kegiatannya dibarengi dengan ngemil, yang kedua dengan musik, yang ketiga kelompok ya, belajar kelompok. Nah yang pertama ngemil ini gimana ya Mbak? Jadi kan kalau misalkan nih ya tadi ngerjain tugas, kan kalau ada makanan kalau lagi gak mood gitu ya, misalkan makanan itu coklat gitu kayak nemenin ngerjain tugas. Kalau lagi capek kan makan dulu gitu kan bisa, jadi nambah mood lagi ngerjain lagi. Tapi Mbak itu efektif kalau ngemil dalam mengerjakan tugas. Kan biasanya tugas itu sambil ngerjain di laptop ya, terus makan gimana tuh Mbak? Jadi kan gini, kalau misalkan gini ya, nanti ketik dulu, ngerjain dulu, kalau capek ya makan dulu. Setelah ada ambisi ya yang masuk, kan itu menumbuhkan semangat lagi, jadi kuat lagi, apalagi kalau makan yang coklat-coklat gitu kan, jadi menambah mood lagi. Kalau sudah kenyang nih, misalkan ngerjain lagi. Jadi ngemil itu efektif ya Mbak dalam membangun semangat lagi di kegiatan kita. Oke, yang kedua yang bikin semangat KS itu ada musik. Musik di sini musik apa tuh Kak? Musik itu kayak NTV, lagu Jawa gitu, terus bisa yang kayak tenang terus slow, jadi kan dia bisa ngikutin lagunya gitu. Tapi itu efektif dalam pekerjaan tugas. Kalau menurut saya efektif, suka menambah semangat gitu. Contohnya kan kalau kita lagi beres-beres kan enak pakai musik, jadi enak gitu. Kalau kerjain tugas enak. Jadi harus dipersiapkan ya Kak. Playlist musik koplo ataupun Arabic song gitu yang sekarang lagi tren ya. Jadi musik itu efektif ya dalam membangun semangat KS itu. Ini selanjutnya yang ketiga ada belajar kelompok. Belajar kelompok itu emangnya efektif dalam membangun semangat KS. Kalau semangat sih ya semangat, tapi kalau di efektif itu kurang ya. Tapi kan kalau lagi kerja kelompok itu misalkan lagi fokus, misalkan ada 3 orang ya, 3 orang, yang 2-nya lagi fokus, yang satunya sudah capek. Nah yang satunya itu suka bilang kayak gini, tahu nggak, gitu kan? Yang jadi menarik perhatian untuk gibah, gitu kan? Kadang kan kalau udah semuanya udah jangan kerjain tugas, udah nanti lagi gitu. Kadang suka kadang suka malah mendownload film gitu, film horor nonton bareng di situnya gitu. Jadi tugasnya terbengkalai gitu ya. Jadi tugas kelompok itu malah bikin nggak efektif, bakalan jadi tugas kelompok itu nggak efektif ya Mbak kalau menurut aku. Malah kalau ngerjain tugas itu tugasnya malah terbengkalai, malah gibah, malah nonton horor. Jadi sebaiknya Mbak kalau ke rumah ngerjain tugasnya itu individu sendiri ya Mbak, fokus dalam ngerjain tugasnya. Mbak bisa menyiapkan cemilan ataupun musik-musik yang bikin asik, bikin tambah mood dan membuat KSA itu semangat.
Ini selanjutnya yang ketiga ada belajar kelompok. Belajar kelompok itu emangnya efektif dalam membangun semangat Elsa. Kalau semangat sih ya semangat, tapi kalau di FEO itu kurang ya. Tapi kan kalau kita dalam itu misalkan lagi fokus-fokus, misalkan ada 3 orang ya, 3 orang yang 2-nya lagi fokus, yang satunya sudah capek. Nah yang satunya itu suka bilang lagi nih, tahu nggak, gitu kan? Yang jadi menarik perhatian untuk gibah, gitu kan? Kadang kan kalau udah semuanya, udah jangan kerjain tugas, udah nanti lagi gitu. Kadang suka kadang suka malah mendownload film gitu, film horor, nonton bareng di situnya gitu. Jadi tugas kelompok itu nggak efektif ya Mbak kalau menurut aku. Malah kalau ngerjain tugas itu tugasnya malah terbengkalai, malah gibah, malah nonton horor. Jadi sebaiknya Mbak kalau kata aku mah ngerjain tugasnya itu individu sendiri biar Mbak fokus dalam mengerjain tugasnya. Mbak bisa menyiapkan cemilan ataupun musik-musik yang bikin asik, bikin tambah mood dan membuat KSA itu semangat. Oke, selanjutnya kita di sini buat jadwal dulu ya, jadwal KSA kegiatannya seperti apa. Ini Kak tulis lagi di sini. Sudah? Wow, jadwalnya sangat tinggi sekali ya Kak. Jadi Kak Elsa itu jam 4 sudah bangun nih. Terus jamaah ngaji sampai jam 8. Terus jam 9 kuliah ya Kak. Terus sampai sore kuliahnya. Pulangnya jam 5. Terus jam 5 itu persiapan untuk mengaji, untuk berjamaah, mandi, makan ya. Lalu berjamaah lagi sampai setengah 10 itu. Padat sekali ya Kak, lumayan gitu. Nah kalau jam setengah 10 itu suka main HP juga ya di sini. Istirahat jam setengah 12 ya, jam 11 malam setengah 12-an. Nah jadi gini ya, AS itu kan kuliahnya cuma 3 hari dalam seminggu itu. Nah ini kan kalau tidak kuliah ada tuh sisa waktu untuk istirahat di siangnya itu. Nah KS itu bisa menggunakan waktu itu untuk mencari referensi tugas tuh. Referensi tugas kan tugas itu harus berdasarkan jurnal, tidak boleh dari blogspot ya. Nah KS itu bisa tuh mencari referensi atau baca-baca dulu jurnal. Kalau malam, nah malam ngerjainnya. Jadi tinggal ngetik. Soalnya kan sudah mencari referensi ya. Jadi tidak terlalu keteteran dalam mengerjakan tugasnya. Dan juga kan kalau gitu masih ada waktu longgar ya. Jadi Mbak bisa meeting sama ayah, bisa teleponan gitu kan. Nah, KSA itu bisa juga membuat jadwal kegiatan seperti ini. Mbak Elsa bisa membuat jadwal kegiatan dari bangun tidur sampai bangun lagi. Tugasnya itu bisa ditempelin di lemari ataupun di tembok kalau Kak Elsa tidur. Jadi Kak Elsa bisa melihat kegiatan-kegiatan apa nih setelah ngaji harus ngapain, setelah tidur harus ngapain, ketemu beres harus ngapain. Terus juga Kak Elsa bisa membuat alarm nih, alarm jam segini ngerjain tugas, alarm jam segini untuk ngerjain mencuci piring atau melakukan kegiatan hal yang lainnya. Begitu Kak Elsa. Dimana udah ada gambaran? Udah nih, ada usahaan yang tadi dijelaskan dan mungkin gitu Mbak ya. Kalau sudah sudah bagus. Jadi Kak Elsa bisa mengerjakan tugas-tugas dari kuliah tidak mepet-mepet, tidak mengejar deadline gitu ya Kak Elsa. Nah ini saya akan kertasnya diberikan kepada Kak Elsa biar bisa ditempel ya di tembok ataupun di lemari Kak Elsa. Nah untuk meningkatkan rasa semangat dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang Kakak tulis tadi,
Gimana nih kalau kakak mengadakan, kalau tidak menjalankan kegiatan-kegiatan tadi yang ditulis, kakak itu harus mendapatkan hukuman. Kira-kira apa nih hukuman yang pantas kalau tidak menjalankan kegiatan-kegiatan yang tadi tulis? Apa ya? Mungkin bisa tidak ya, bisa paling tidak meminta uang jajan gitu ya sama orang tua selama seminggu. Wah, berat sekali ya hukumannya. Tidak meminta jajan selama seminggu itu. Nah, kalau kakak menjalankan semua kegiatan-kegiatannya, kakak itu bisa mengadakan swipe reward itu dalam sendiri. Kira-kira swipe reward apa nih kak yang kakak inginkan kalau menjalankan kegiatan itu semua berjalan dengan lancar? Apa ya? Paling namanya bingung seperti membuat skincare, membuat pakaian yang diinginkan, paling gitu. Nah, itu bicarakan tuh semua orang tua bisa. Kalau kakak bisa menjalankan kegiatan-kegiatan itu, maka kakak harus minta tuh sama orang tua. Nah, aku sudah gini, gimana aku? Kalau gitu, gimana kalau boleh skincare ataupun baju-baju? Kalau tidak menjalankan kegiatan-kegiatan tadi, aku gitu tidak akan minta uang saku nih sama orang tua. Itu, Mbak sudah paham, sudah selesaikan? Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Bu. Oh iya,